Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Minggu 25 Juni 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Gilang Nduya. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Janganlah Takut Bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, penginjil Matius ingin mengingatkan para pengikut Kristus untuk tidak takut bersaksi karena kuasa orang yang percaya akan diselamatkan. Yesus dalam pelayanannya mendapat penolakan bahkan dibunuh, maka para murid pun akan mendapat penolakan juga. Karena itu, Yesus meminta pengikutnya untuk mempersiapkan diri bahaya penolakan. Sebab penolakan itu tidak bisa dihindari. Namun, tidak perlu khawatir, kita mesti selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita bertahan sampai akhir. Kita harus mengandalkan hikmat Tuhan sambil menjaga hidup tulus. Sebab hikmat Tuhan membimbing orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memberitakan Injil Allah ke seluruh dunia. Kesetiaan para murid akan diuji dan terbukti satu hari kelak siapa murid sejati dan siapa yang palsu. Aniaya adalah salah satu pengukur yang ampuh. Saat menghadapi penderitaan, sosok asli seseorang akan muncul dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Cepat atau lambat, iman kita pasti akan menghadapi ujian. Ujian itu bisa lewat godaan dunia yang membuat kita berkompromi dengan dosa, atau bisa juga dengan memaksa kita untuk memilih tetap setia kepada Tuhan, tetapi dengan konsekuensi dikucilkan atau dihabisi. Namun, jangan pernah menyerah karena Allah selalu memelihara milik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Takut disakiti, dianiaya, dan mati adalah sifat manusiawi. Mencari kebutuhan yang mengenyangkan perut, memuaskan rasa haus dan hawa nafsu, serta mengenyangkan daging juga manusiawi. Kekhawatiran dan ketakutan muncul ketika hidup terancam, kehilangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Yesus Kristus menggambarkan ancaman serigala terhadap orang percaya yang dikiaskan domba mencangkup penganiayaan lahir dan batin. Di tengah-tengah ancaman serigala itu, wajar jikalau domba orang percaya merasa khawatir dan takut. Akan tetapi, mengapa sampai 3 kali Yesus menyerukan, "Janganlah kamu takut, jangan terhadap mereka." Yesus Kristus Maha Tahu, Maha Besar dan Maha Kuasa. Ia tahu persoalan hidup kita. Ia tahu pergumulan dan tantangan setiap orang yang berbeda-beda. Ia tahu kebutuhan kita. Ia melihat langkah hidup kita. Ia hadir menjaga dan memelihara serta siap menolong kita. Kita takut karena hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekayaan, kekuasaan yang terbatas menghadapi tantangan dan ancaman yang tidak terbatas. Karena kekhawatiran dan ketakutan, maka kita terkadang menjadi pengecut, pengkhianat, meminta perlindungan dan pertolongan dari kuasa atau materi yang dilihat, dapat diraba dan ditakar. Kita berkompromi dengan kejahatan, kita mengingkari iman dan menyangkal Yesus Kristus. Yesus Kristus Maha Tahu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan terungkap, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Janganlah takut terhadap serigala atau orang yang dikuasai dan diperalat oleh roh jahat. Janganlah takut hidup di tengah-tengah serigala. Janganlah tergoda dan janganlah jatuh menjadi anak-anak kerajaan iblis, hanya berusaha menyakiti, menganiaya, membuat manusia daging menderita,
tetapi tidak berkuasa atas jiwa dan roh. Iblis tidak berkuasa atas maut yang kita takuti dan hindari, yang telah dipatahkan dan dikalahkan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kekuatan dan jaminan kita, bahwa kendati kita menderita dianiaya, namun kita akan menang lewat ketaatan dan kesetiaan. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.